Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Maulida, NIM 22892200051, kelas B, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk memenuhi penilaian ulangan tengah semester. Yang pertama, sinkronik berasal dari kata sin yang artinya dengan dan kronos yang berarti waktu atau masa. Sinkronik adalah cara menganalisa suatu peristiwa pada intinya saja. Cara berpikir sinkronik yang berkaitan dengan sejarah tari adalah tari kreasi atau kadang disebut tari kreasi Nusantara. Adalah jenis tarian baru yang koreografinya masih berpijak pada tarian tradisional Nusantara atau tarian yang sudah ada. Tari kreasi ini merupakan perkembangan dari kesenian tradisional, kesenian rakyat atau kesenian klasik yang diberi sentuhan modern. Salah satu contoh dari tarian kreasi modern adalah tari payung dari Sumbar. Kemudian diakronik berasal dari kata dia, artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang artinya waktu. Jadi cara berpikir diakronis itu adalah cara bagaimana menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa dari awal hingga akhir secara tersusun dan berurutan. Menurut saya, tarian yang termasuk ke dalam konsep diakronis adalah tarian tradisional yang dimana tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Contoh tari tradisional yang berkembang hingga saat ini salah satunya adalah tari Bungong Jempa dari Aceh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan berikutnya tentang tari klasik tradisional yang berjenis tari payung. Nah, tari payung ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Menceritakan kisah keluarga yang harmonis antara seorang istri dengan seorang suami, memiliki makna kasih sayang dan perlindungan untuk sang kekasih. Properti utama adalah payung dan selendang, yang keduanya memiliki arti perlindungan seorang pria yang merupakan pilar utama dalam sebuah keluarga. Keunikan tari payung ini yaitu gerakannya yang berbeda-beda, tetapi alur ceritanya konsisten untuk disampaikan kepada penonton, yakni kebahagiaan muda-mudi yang tertawa riang gembira, menikmati suasana tenang dan nyaman dari Sungai Tanang. Sungai Tanang ini adalah sungai yang berada di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana jika karya saya diubah oleh orang lain. Nah, jadi saya akan bertanya terlebih dahulu kepada peserta yang mengubah karya saya tersebut. Apakah dia mengetahui bahwa karya tersebut itu adalah karya garapan saya? Kemudian apabila ia tidak mengetahuinya, maka saya akan menjelaskannya terlebih dahulu bahwa tarian dengan instrumen itu sudah menjadi satu komposisi yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian jika ia sudah mengetahui bahwa itu karya garapan saya, maka perlu saya diskusikan lebih lanjut secara pribadi perihal apa tujuan dan apa alasannya tidak membicarakannya terlebih dahulu pada pihak saya, yang dimana saya selaku orang yang membuat karya tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis tarian topeng yang ada di Indonesia. Nah, tarian topeng yang ada di Indonesia itu ada 7 macam, yaitu tarian topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Malang, tari topeng Betawi, tari topeng Ireng, tari topeng Reog, dan tari topeng Cirebon. Nah, tari topeng Cirebon ini terbagi lagi menjadi 5 macam, yaitu tarian topeng Temanggung, tarian topeng Kelana, tarian topeng Samba, tarian topeng Rumyang, dan yang terakhir tarian topeng Panji. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang tarian topeng Panji. Nah, tarian topeng Panji ini melambangkan kehalusan, kelembutan yang dimana diangkat dari kisah seorang yang baru lahir dan tak berdaya. Maka dari itu gerakan-gerakannya juga kecil-kecil dan banyak diamnya. Nah, tarian topeng ini berasal dari Losari Cirebon, di mana menurut sejarah
tarian topeng Panji ini lahir sekitar 400 tahun yang lalu dan Pangeran Angkawijaya dipercaya sebagai pencipta tarian ini. Nah, selanjutnya makna dari tarian topeng Panji ini itu ya ceritanya itu mulai dari seorang yang baru lahir hingga dewasa. Nah, fungsi dari tarian topeng Panji ini bukan cuma untuk upacara saja, tetapi untuk sosial, sebagai pengisi kekosongan menunggu panen dan sebagai hiburan untuk tontonan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 tentang bentuk dan gerak tarian Bedaya Ketawang. Tarian Bedaya Ketawang ini memiliki gerakan kapang-kapang dengan posisi tangan di samping dan jari-jarinya yang membentuk posisi nginting. Kemudian tarian ini diiringi dengan musik gending ketawang gede dengan dada pelong. Diiringi dengan instrumen ketuk, kenong, gong, kendang, dan kemanak. Kemudian diiringi dengan tembang lagu yang menggambarkan rasa cinta dan godaan dari Nyi Roro Kidul pada Raja-Raja Mataram. Pada bagian pertama, tarian ini diiringi dengan tembang Durma, kemudian dilanjut dengan Ratna Mulia. Kemudian pada saat penari masuk ke dalam Ageng Prabasurya, instrumen musik ditambahkan dengan gambang rebab, gender, dan suling untuk menambah suasana. Baik, kemudian di sini tari bedaya ini biasa juga disebut sebagai tari bedaya sanga karena penarinya ada 9 orang. Tokoh-tokoh dan peran dari 9 penari ini ada Batak yang artinya akal pikiran, kemudian ada Endel artinya perwujudan nafsu yang timbul dari hati, yang ketiga ada Dadga artinya pengendalian diri, yang keempat ada Jangga artinya perwujudan air manusia, kemudian ada Apit Ngajeng artinya lengan kanan manusia, kemudian ada Apit Wingking artinya lengan kiri manusia, kemudian ada Endel Wedelan Ngajeng artinya perwujudan tangkai kanan manusia. Selanjutnya ada Endel Wedelan Wingking yang artinya perwujudan tangkai kiri manusia, dan yang terakhir ada Buntil artinya perwujudan alat kelamin manusia. Selanjutnya pola lantai tari bedaya ini menggunakan pola lantai gawang monitor mabur, gawang jejer wayang, gawang urut kacang, gawang kalajengking, gawang perang, dan gawang 3-3.